Halo, selamat datang di series Pengelolaan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pada kesempatan ini, kita membahas peran dan tugas KPA pada satuan kerja dalam pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan tugas dan wewenang KPA dengan bendahara pengeluaran. Berdasarkan PMK 162 tahun 2013, Menteri atau pimpinan lembaga berwenang untuk mengangkat bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada kepala kantor atau kepala satuan kerja. Peran KPA selanjutnya adalah pengajuan UP atau TUP pada satuan kerja. Satuan kerja wajib membuat perkiraan penarikan atau penyetoran dana atas tagihan belanja negara secara periodik. Dari proses tersebut, belanja yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dapat dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Di sini, PPK menyusun kebutuhan uang persediaan. Atas kebutuhan UP tersebut, selanjutnya KPA mengajukan uang persediaan kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 bulan yang direncanakan dibayarkan melalui uang persediaan. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Uang persediaan yang diajukan dapat berupa UP tunai dan atau UP kartu kredit pemerintah. Sehubungan dengan pengajuan UP tersebut, KPA membuat surat pernyataan uang persediaan. Surat pernyataan uang persediaan digunakan sebagai lampiran pengajuan SPM uang persediaan ke KPPN. Dalam hal sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN. Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan pengajuan TUP tersebut, KPA membuat surat permohonan pengajuan TUP dengan dilampiri surat pernyataan tambahan uang persediaan dan rencana penggunaan dana TUP untuk disampaikan ke KPPN. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pendebitan rekening. Dalam rangka penatausahaan kas oleh bendahara, bendahara harus menatausahakan seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum atau kantor pos yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa BUN. Dalam rangka pendebitan rekening bendahara pengeluaran atau BPP, pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening di bank umum atau kantor pos adalah KPA atau PPK atas nama KPA dan bendahara pengeluaran atau BPP. Pendebitan rekening tidak bisa dilakukan oleh salah satu saja, baik oleh KPA ataupun bendahara. Pendebitan rekening bendahara pengeluaran atau BPP tersebut dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan secara elektronik dan cek atau biliar giro. Pendebitan rekening bendahara pengeluaran atau BPP dengan menggunakan internet banking dilaksanakan sebagai berikut. Bendahara pengeluaran atau BPP melakukan proses pendebitan rekening bendahara pengeluaran atau BPP dengan menggunakan internet banking yang disediakan oleh bank umum. KPA atau PPK atas nama KPA memberikan persetujuan atas proses pendebitan rekening yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau BPP dengan menggunakan internet banking yang disediakan oleh bank umum. Pendebitan rekening bendahara pengeluaran atau BPP dengan menggunakan kartu debit dilaksanakan sebagai berikut.
KPA atau PPK atas nama KPA menerbitkan SPPR kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP untuk mendebit rekening Bendahara Pengeluaran atau BPP dengan menggunakan kartu debit yang diterbitkan oleh Bank Umum. Berdasarkan SPPR tersebut, Bendahara Pengeluaran atau BPP melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran atau BPP dengan menggunakan kartu debit yang diterbitkan oleh Bank Umum. Dalam rangka pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran atau BPP menggunakan cek atau biliet giro, KPA atau PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran atau BPP menandatangani cek atau biliet giro. Dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap uang atau surat berharga yang dikelolanya, Bendahara Pengeluaran perlu menyelenggarakan pembukuan. Jadi, pembukuan merupakan wujud upaya Bendahara Pengeluaran untuk mengelola keuangan negara secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat undang-undang. Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada Satker, meliputi buku kas umum dan buku-buku pembantu. Setiap akhir bulan, KPA atau PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran menandatangani hasil cetakan buku kas umum dan buku-buku pembantu. Berikut adalah format buku kas umum. Nah, output dari pembukuan bendahara selanjutnya akan digunakan sebagai input pada penyusunan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah pemeriksaan kas. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. Hasil pemeriksaan kas tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. Bersamaan dengan pemeriksaan kas, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi internal adalah pencocokan data yang dilakukan antara pembukuan bendahara dan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Selanjutnya, kita bahas mengenai laporan pertanggungjawaban bendahara. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setiap bulan atas uang atau surat berharga yang dikelolanya. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan amanat dari Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan pembukuan bendahara yang telah direkonsiliasi dengan UA KPA. Berikut adalah format dan bentuk LPJ Bendahara. LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA. Laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan ujung dari tugas seorang Bendahara Pengeluaran atau BPP. LPJ ini disampaikan kepada Kuasa Bun, Menteri atau Pimpinan Lembaga, dan BPK. Nah, kita telah menyelesaikan materi peran KPA dalam pengelolaan tugas Bendahara Pengeluaran. Berikut, kami sampaikan beberapa poin penting pada video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran, dapat hubungi kami melalui Halo Perben yang dapat diakses melalui s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.